Shalom. Mari bersama kita kembali membuka Alkitab kita dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Yudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, ini adalah ayat-ayat yang sangat kita hafal, terutama ayat yang keempat, ayat yang ke-8 ya, atau ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Ini adalah ayat-ayat yang sangat terkenal. Tetapi mari kita biarkan Roh Kudus kembali mengingatkan rencana Tuhan atas kehidupan kita, mengingatkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, ya, sesuai dengan firman-Nya. Di sini dikatakan Yudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan judul perikopnya adalah nasihat-nasihat terakhir. Artinya bahwa ini isinya hanya nasihat-nasihat, ya. Tetapi saya ingin kita fokus kepada dua hal. Ayat yang ketiga dikatakan bagian terakhir yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan, ya. Kemudian ayat yang ke-9, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya sederhanakan, maka Allah akan menyertai kamu. Nah, kalau kita sederhanakan, kita gabungkan lagi. Orang-orang yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan, maka mereka akan disertai oleh Tuhan. Ya. Jadi ini penting. Kenapa? Karena ketika kita menyadari bahwa nama kita tercantum dalam kehidupan, menyadari bahwa Tuhan menyertai kita, maka barulah kita itu bisa sehati dan sepikir dengan saudara seiman, kita bisa sehati dan sepikir dengan teman-teman sekerja kita. Tanpa kita menyadari bahwa nama kita, nama saudara seiman kita, itu tercantum dalam kitab kehidupan, maka kita tidak akan pernah mempunyai perasaan bahwa derajat kita, keadaan kita ini sama. Ya. Kan kalau sudah sehati sepikir haruslah kita mempunyai, ya, bahasa kasarnya derajat yang sama. Kalau tidak sama, tidak mungkin bisa sehati dan sepikir. Nah, kesamaan kita adalah kita sama-sama mempunyai nama yang tercantum dalam kitab kehidupan. Kemudian Tuhan menyertai kita. Dengan dua keadaan ini saja seharusnya kita bersukacita. Kalau kita perhatikan
kalimat dari Tuhan Yesus di dalam kitab Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20, ketika para murid sudah kembali dan mereka mengalami kuasa Tuhan sehingga mereka bisa mengusir setan-setan. Kemudian Yesus mengatakan begini, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Berarti kalau kita perhatikan juga di sini, karena nama kita terdaftar di surga, maka kita juga mempunyai kuasa untuk mengusir setan. Karena nama kita terdaftar di surga, ketika kita mengusir setan, maka hati kita akan bersukacita. Ya. Tetapi pada intinya saya mau tekankan bahwa yang patut kita sadari tanpa bimbang, bahwa nama kita itu tercantum di surga. Dengan menyadari hal itu, maka banyak hal yang akan kita alami. Dan semuanya akan diselaraskan dengan firman ini, bahwa nama kita tercantum di surga. Nama kita terdaftar di surga. Ya. Hanya orang-orang yang namanya terdaftar di surga, mereka mampu mengusir setan dengan benar. Ya. Nah, kembali kepada pembacaan kita, kitab Filipi pasal 4. Bahwa Paulus menasihati di sini supaya Yudia dan Sintike, itu teman-teman sekerja Paulus juga, mereka itu sehati sepikir dalam Tuhan. Walaupun sama-sama pelayanan, namanya manusia tidak lepas dengan kesalahpahaman, perbedaan, perselisihan. Bahkan yang sama-sama rasul saja, Paulus dan Petrus itu berselisih paham. Ya. Paulus dan Barnabas, kalau saya katakan ini perang besar. Sampai mereka yang biasanya kemana-mana berdua, mereka pecah. Mereka tidak mau sama sekali jalan bersama setelah itu. Ya. Bahwa inilah keadaan kita, bahwa walaupun kita sama-sama melayani Tuhan, bisa saja terjadi perbedaan, kesalahpahaman. Nah, supaya tetap sehati sepikir, pola pikir kita harus diluruskan. Kita harus fokus dan mengerti bahwa kita dan orang-orang yang berselisih dengan kita, sebenarnya namanya itu sama-sama terdaftar di surga. Mau berselisih bagaimanapun percuma. Kenapa? Karena toh nanti ujung-ujungnya di surga akan beribadah bareng dengan Tuhan. Anda mau pindah gereja pun, ya, seandainya Anda tidak kecewa, ya. Saya sih sukar untuk mengatakan Anda pindah gereja karena kecewa dan kemudian setelah pindah gereja tidak kecewa, sukar. Tetapi kalau ini terjadi, kita pindah gereja karena kecewa dan sama-sama masuk surga, berarti kekecewaan kita sia-sia. Kenapa? Toh ujung-ujungnya bareng. Saya bayangkan ini di dunia, kata Tuhan, ini berjauhan terus. Sekarang aku kasih nomor, kasih nama bangkunya. Ya, ini harus dempet ini. Nanti lagunya bergandengan tangan ya. Ya. Nah, kesadaran ini harus kita miliki bahwa nama kita itu terdaftar di surga. Sehingga dengan menyadari hal ini akan sangat mudah kita untuk menyatukan hati dan pikiran kita dengan teman-teman pelayanan, dengan teman-teman seiman. Ya. Kita harus mempunyai pikiran percuma, ya, berjauhan percuma, nanti akan digandengkan lagi sama Tuhan. Ya. Kalau sudah berpikir seperti itu, ya, maka kita akan
mempunyai hati yang tidak mudah mendendam. Kesadaran akan hal ini, kebenaran firman Tuhan akan membuat kita mudah bekerja sama, mengampuni, memahami orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita. Ya. Nah, kemudian ayat yang ketiga. Bahkan ku minta kepadamu juga Sun Sugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Sidang jemaat, kalau memang kita menyadari bahwa nama kita tercantum dalam kitab kehidupan, pasti kita akan bekerja buat Tuhan. Ya, pasti kita akan bekerja buat Tuhan. Semua yang terdaftar namanya di dalam kerajaan surga, pasti juga menyadari bahwa mereka punya tanggung jawab, yaitu menghadirkan kerajaan surga di muka bumi. Semuanya. Semua orang yang tercantum dalam sebuah perusahaan, mereka pasti bukan hanya tercantum sebagai karyawan di tempat itu. Tetapi ketika mereka tercantum namanya di sebuah perusahaan itu, maka otomatis ada tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Tidak mungkin kita diterima dan tercantum nama kita karyawan A. Ya. Karyawan di perusahaan A, di perusahaan B. Tapi kemudian kita hanya tahu, oh ya nama saya tercantum di sana. Dan kita tidak datang, kita tidak bekerja di perusahaan itu. Tidak mungkin. Demikian pula ketika kita terdaftar nama kita di dalam kitab kehidupan, pada waktu itu juga kita akan tahu bahwa kita punya tanggung jawab untuk dikerjakan. Dan Paulus di sini mengatakan mereka itu, Paulus dan teman-temannya ini berjuang bersama Paulus. Kalau sudah berjuang bersama Paulus, tidak ada cerita lain kecuali penginjilan. Ya, kecuali penginjilan, kecuali membangun rumah Tuhan. Tidak ada hal yang lain. Jadi kita lihat di sini bahwa setiap orang yang percaya yang namanya tercantum di dalam kitab kehidupan bertanggung jawab untuk melayani Tuhan, untuk memenangkan jiwa, untuk bekerja untuk Tuhan. Kitab suratan Petrus mengatakan, layanilah satu dengan yang lain. Dan dalam melayani itu pakailah karuniamu masing-masing. Ya. Melayani dengan karunia Allah yang diberikan. Berkata-kata sesuai dengan firman Allah yang kita miliki. Ya. Rasul Petrus mengatakan demikian. Jadi poin kedua ketika kita menyadari bahwa nama kita tercantum dalam kitab kehidupan dan Tuhan menyertai kita, maka kita patut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita. Bukan menjadi seperti kebanyakan orang Kristen. Nama kita tercantum di surga, tetapi yang kita ingin lakukan, bos kita terus memberi gaji kita dan memberikan bonus tanpa kita bekerja. Ya, kan kebanyakan seperti itu kan orang Kristen. Karunianya tidak tahu, apa yang mau dikerjakan tidak tahu, bahkan tidak mau. Tetapi yang dituntut Tuhan sembuhkan aku, berikan kesehatan, Tuhan lindungi aku, Tuhan ini, Tuhan ini. Sidang jemaat, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, maka di sini dikatakan Tuhan menyertai kita. Kalau sudah Tuhan menyertai kita, maka semua yang kita butuhkan Tuhan pasti sediakan. Kan tidak mungkin kan orang kerja di sebuah perusahaan, kemudian dalam waktu kerja itu ditugaskan oleh perusahaan
BBM-nya ngisi sendiri, bayar sendiri. Kan tidak mungkin kan? Kan semuanya perusahaan yang tangguh. Seandainya kecelakaan pada waktu tugas itu, maka semua juga pengobatan segala biaya perusahaan yang akan tangguh. Oleh karena itu sebenarnya ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, tidak usah bingung dan tidak usah selalu memohon Tuhan, ingat loh Tuhan hari ini berkati aku ya. Tidak usah, ketika kita melayani Tuhan, berkat Tuhan akan menyertai kita. Ketika kita melayani Tuhan, perlindungan Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan bela kita. Kenapa? Karena kita sedang bekerja untuk Dia. Pasti Tuhan bela. Kemudian ayat yang keempat, poin yang ketiga berarti, karena nama kita tercantum dalam kitab kehidupan dan Allah menyertai kita, dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yesus katakan jangan bersukacita karena setan itu tunduk, tetapi bersukacitalah bahwa namamu terdaftar di surga. Paulus di sini juga mengatakan, setelah di atas dia membahas nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan, Paulus langsung beralih kepada bersukacitalah senantiasa. Ya. Sekali lagi berarti ditekankan, semua orang Kristen, semua orang percaya ditekankan untuk selalu bersukacita. Jangan bersungut-sungut terus, jangan suka marah, jangan suka ngomel, jangan khawatir. Yang penting di sini karena ini ditekankan, bersukacitalah senantiasa. Padahal ayat ini kan seharusnya sudah cukup. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selalu. Tetapi masih ditekankan sekali lagi, tanpa alasan apapun, dalam keadaan apapun, kamu harus bersukacita. Nah, ini perintah loh. Ini perintah. Maaf Pak Paulus, sementara ini saya tidak bisa melakukan firman yang engkau sudah sampaikan. Maaf Allah Bapa, hari ini aku tidak bisa bersukacita. Kenapa? Ini loh, pagi-pagi anakku Tuhan sudah bikin mangkel. Apalagi ketemu musuh, ya kan? Apalagi ketemu musuh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ingat kembali tanpa bosan saya mengatakan orang yang menyampaikan firman ini, memberikan perintah ini adalah Paulus yang sedang ada di dalam penjara. Paulus yang masa depannya tidak jelas, artinya sewaktu-waktu dia bisa dihukum mati. Ya. Paulus yang sedang berada di penjara dan selalu Paulus ini berbeda dengan pejabat kita. Kalau masuk penjara yang pejabat dapat kamar khusus, ya. Paulus pun dapat kamar khusus, tetapi pejabat kita dapat kamar khusus terbaik. Paulus dapat kamar khusus yang terjelek. Itu Paulus. Jadi mari kita lihat di sini orang yang seperti ini yang sedang dalam penjara, yang mungkin tubuhnya sedang luka-luka dan yang kemungkinan juga di kamarnya sedang banyak tikusnya. Ingat, kamarnya bukan keramik, tetapi kamarnya berlumpur, kamar penjaranya. Dan Paulus biasanya ada di yang paling tengah karena pengawasan ketat, ya. Jadi orang yang seperti ini mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Berarti tidak ada alasan bagi kita mengatakan iya kamu enak ngomong. Tidak ada. Seandainya orang kan selalu berkata seperti itu. Seandainya kamu di posisi saya, baru kamu ngerti bahwa saya tidak bisa bersukacita. Tetapi ini sekarang terbalik. Justru Paulus, orang yang sedang menderita, menasihati orang yang belum menderita. Ya.
Saya katakan belum menderita. Jadi Anda lihat bahwa kuasa dari pengetahuan bahwa nama kita tercantum di surga, kuasa dari pengetahuan bahwa Tuhan menyertai kita, ini membuat kita hidup dalam keadaan yang tidak bisa dimengerti oleh kebanyakan orang. Bagaimana bisa di dalam penjara tetap bersuka cita? Bagaimana orang yang sedang di penjara justru menyuruh orang yang di luar penjara untuk bersuka cita? Inilah kuasa Tuhan, inilah anugerah Tuhan. Inilah anugerah Tuhan yang di luar nalar dari manusia kebanyakan. Ingat firman Tuhan kepada Paulus, yang Paulus katakan justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna dalam hidup. Kok bisa? Seharusnya kan ketika engkau lagi kuat-kuatnya, engkau akan tahu bahwa kuasaku sempurna dalam hidup. Itu yang wajar, itu yang alami. Tetapi lihat firman Tuhan, justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna di dalam hidup. Sama dengan Paulus yang dalam penjara sekarang bisa memberikan nasihat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Petrus mengatakan, kalau engkau menderita dalam Tuhan, justru engkau harus tahu bahwa pada waktu itu roh kemuliaan ada atasmu. Wow. Anda perhatikan bahwa mereka semua mau Petrus, Paulus, mereka bisa kuat dalam penderitaan dan bersukacita dalam penderitaan karena pengetahuan mereka, pengenalan mereka akan Tuhan. Tanpa pengenalan akan Tuhan, tanpa pengetahuan kita akan firman Tuhan, tidak mungkin kita bisa berpikir seperti Paulus dan Petrus ini. Kita akan bergerak secara alami. Kalau mengalami penderitaan kita sedih, kita susah. Ya. Kalau kita lagi ngitung uang yang banyak, kita akan bersuka cita, ya kan? Keselempit satu kita akan bingung, ya. Misalnya kan, iya kan? Dikasih 10 juta, hilang 100.000, bingung. Kemudian pikiran yang macam-macam. Orang itu tidak jujur yang ngasihkan uang ke saya. Orang itu, nah pikiran yang macam-macam. Seharusnya kan 10 juta hilang 100, bersuka cita. Daripada 10 juta hanya sisa 100. Ya kan? Kembali pada akhirnya kan keadaan kita ini ditentukan oleh pikiran kita kan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi akibat yang kita terima yang ketiga adalah bersukacita. Kemudian tentunya orang yang terdaftar di dalam kitab kehidupan yang disertai Tuhan ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Ya. Orang yang terdaftar, orang yang lahir baru, sehingga namanya terdaftar, itu akan pasti menjadi orang yang baik. Pasti. Kenapa? Seperti tadi pagi kita bahas soal perpuluhan. Bukan karena takut dikutuk, tetapi karena hati kita yang membimbing kita untuk melakukannya. Demikian pula dengan kebaikan. Ketika kita sungguh-sungguh lahir baru, nama kita terdaftar di surga. Apalagi kita menyadari Tuhan menyertai kita. Kalau pola pikir kita seperti ini, menyadari bahwa Tuhan menyertai kita, kan tidak mungkin kan sedang disertai Tuhan mau berbuat jahat. Tidak mungkin. Karena disertai Tuhan, kita akan hati-hati dengan perbuatan kita. Kita akan melakukan segala sesuatu yang disebut kebaikan. Apalagi ini bukan hanya Tuhan menyertai kita. Tuhan tinggal di dalam kita.
Bagaimana mungkin kita tidak mampu untuk berbuat baik? Kalau Tuhan beserta kita, kalau Tuhan turut bekerja sama dengan kita. Walaupun bersifat pimpinan, kalau orang kerasukan kan bersifat dikuasai oleh roh jahat. Ya. Anda bayangkan orang dikuasai roh jahat, pikirannya A tetapi yang dilakukannya B. Sama dengan orang yang dikuasai dosa, pikirannya mau melakukan kebaikan, yang dilakukan adalah kejahatan. Tetapi orang yang lahir baru, Roh Kudus itu dikatakan bukan menguasai, tetapi Roh Kudus memimpin kita. Memimpin. Jadi tidak ada alasan apapun yang akan membenarkan, yang masuk akal ketika seseorang mengatakan, aku sudah lahir baru, namaku terdaftar di surga, Tuhan menyertai aku, dan kita kemudian dalam keadaan seperti itu kita kemudian menyambung dengan kalimat, susah ya untuk berbuat baik. Loh, kok bisa Tuhan di dalam kita susah untuk berbuat baik? Jadi di sini kita lihat bahwa ketika nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan, ketika Tuhan menyertai kita, maka dikatakan oleh Paulus, hendaklah kebaikan hatimu bukan hanya hendaklah engkau jadi orang baik, enggak. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Artinya ada tindakan yang jelas. Ya. Harus bertindak. Kenapa saya katakan harus bertindak? Oh iya. Orang jahat maupun orang benar kalau tidur sama-sama baik. Ya kan? Kalau tidur sama-sama baik. Kalau makan belum tentu. Kalau lagi makan belum tentu. Karena saya mendengar, untung saya juga tidak masuk di asrama ketika sekolah Alkitab. Sesama calon hamba Tuhan, kalau berdoa itu ditutup loh. Kita berdoa untuk makan, itu ditutup. Kalau enggak, ikannya hilang. Nah, oleh karena itu saya katakan, kalau waktu makan belum tentu. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun semuanya jadi baik. Tapi kalau tidur semuanya baik. Mukanya seperti malaikat. Ya, kalau bangun, nah baru sadar bahwa dia setan. Jadi di sini dikatakan bukan hanya sekedar kita punya hati yang baik, tetapi di sini dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bahwa Tuhan memperhatikan loh apa yang kita lakukan. Bukan hanya apa yang kita rasakan. Rasanya saya ini orang baik. Lu tidak penting rasanya. Ya, tidak penting. Yang penting yang kita lakukan itu loh. Orang lain mau mengakui atau tidak bahwa ini kebaikan kita. Yang kita tunjukkan. Ya. Percayalah, sebelum kita melakukan sesuatu, itu hanya praduga tak bersalah. Ya. Ketika kita sudah melakukan sesuatu baru kelihatan bahwa kita baik atau enggak. Ya. Oleh karena itu, biarkanlah Roh Kudus memimpin langkah-langkah kita. Sehingga langkah kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan. Ya. Ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Jangan khawatir. Di sini bahkan dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Loh, orang punya uang bisa saja khawatir dengan kesehatannya. Orang yang sehat bisa khawatir dengan keuangannya. Oleh karena itu ayat ini paket lengkap. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Kenapa?
Karena Yesus mati bagi kita dan bukan hanya keselamatan di surga. Ketika nama kita terdaftar di surga sebenarnya kesembuhan disediakan. Berkat keuangan disediakan. Hikmat disediakan. Kuasa disediakan. Semuanya disediakan. Dalam keadaan apapun juga Tuhan menyertai kita dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Lalu alasannya apa kita khawatir? Ya. Kalau Tuhan menyertai kita, alasannya apa untuk khawatir? Kalau Tuhan menyertai kita, pada waktu kita sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Kalau Tuhan menyertai kita, pada waktu kita kekurangan, Tuhan pasti cukupi. Kalau Tuhan menyertai kita, ketika ada orang menyantet kita, Tuhan pasti akan halau santet itu. Artinya tidak perlu khawatir kan. Nah kembali pada akhirnya bahwa pengetahuan kita akan firman Tuhan itu sangatlah penting. Sangat penting. Dua hal yang sangat penting yang diketahui oleh orang Kristen bahwa ini penting tetapi tidak dilakukan. Yaitu doa dan firman. Doa dan merenungkan firman. Ini dua hal ini. Kalau Anda pertanyakan semua orang Kristen, penting, sangat penting atau enggak? Semuanya pasti katakan sangat penting. Tapi coba pertanyaan selanjutnya, dilakukan atau enggak? Mereka mungkin mengatakan, sudah berbeda, kan saya bukan pendeta. Saya sibuk, tidak punya waktu. Kan saya tidak mengerti sejarah Alkitab dan sebagainya. Banyak alasan. Banyak alasan. Tetapi saya mau tekankan kembali, ketika kita mengenal firman Tuhan, sungguh-sungguh mengenal, mengetahui kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi manusia ilahi. Kenapa saya katakan, saya sebut manusia ilahi? Karena kita menjadi manusia tanda kutip tidak wajar. Karena bagi manusia secara alami khawatir itu wajar. Tetapi manusia ilahi tidak khawatir tentang apapun juga. Ya. Bahkan perumpamaan atau pengajaran tentang kekhawatiran di dalam Matius pasal yang ke-6 kan. Dijelaskan sedemikian gamblang. Burung-burung aja tidak bingung. Ya. Yang tidak ada hubungan darah dengan Tuhan. Bunga-bunga yang tidak berdarah daging. Ya. Toh Tuhan hiasi, burung-burung Tuhan cukupi. Loh kita ini loh, mau disebut orang percaya. Iya. Kita juga ciptaan yang paling mulia. Iya. Kita disebut anak Allah. Iya. Masa tidak akan dicukupi? Masa tidak didandani oleh Tuhan? Ya. Tetapi herannya pengajaran tentang ini selalu diselempiti kalimat jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Berarti banyak orang, bahkan orang Kristen pun menganggap hal yang wajar, yang seharusnya untuk khawatir. Tetapi Tuhan tidak menganggap itu hal yang wajar. Tuhan menginginkan yang wajar hidup dengan iman. Itu kehidupan Kristen yang normal. Hidup dengan iman. Bukan hidup dengan kekhawatiran. Hidup dengan iman bahwa Tuhan pasti sembuhkan. Hidup dengan iman bahwa Tuhan pasti jaga kesehatan kita. Hidup dengan iman bahwa Tuhan pasti cukupi. Hidup dengan iman bahwa kita pasti berhasil. Hidup dengan iman. Hidup dalam ketakutan, tuh nanti ketularan. Hidup dengan kekhawatiran, besok makan apa ya. Hidup dengan kekhawatiran, kira-kira bisa berhasil atau enggak ya. Sidang jemaah. Yang repot kalau kita sudah khawatir terus, umur kita pendek. Saya tetap menekankan rencana Tuhan atas hidup kita, umur kita minimal 70 tahun. Minimal. 80 tahun wajar.
Ya. Jangan bilang kalau sudah 80 tahun lebih telembus. Enggak, masih ada lagi tingkatan yang ketiga, 120 tahun. Oleh karena itu, saya mau tekankan begini. Bahwa semakin kita berumur, seharusnya kita semakin berhikmat dalam menjaga tubuh kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita. Kenapa? Karena ketika kita menjaga ini, berarti kita bekerja sama dengan Tuhan untuk membuat rencana Tuhan digenapi atas hidup kita. Umur 120 tahun. Jaga, jangan sembrono. Ya. Ketika saya ditanya, Om kan sudah jadi pendeta Om, kok masih fitness? Dan saya hanya jawab, ya saya ingin lihat cucu, bukan hanya sekedar lihat anak. Oh iya ya Om, maaf Om, saya ngerti Om sudah. Ya. Kalau hanya sekedar punya anak, makan aja, enggak usah olahraga. Nanti penyakitan mati. Kan sudah lihat anak. Belum lihat cucu tapi. Ya. Sidang jemaah. Jangan apa katanya. Sudahlah umur pendek terserah. Orang sudah ditetapkan Tuhan. Penetapan Tuhan 70 tahun sampai 80 tahun. Bahkan sebenarnya. Karena 70 tahun 80 tahun itu dikatakan Musa ketika bangsa Israel di padang gurun. Ketika bangsa Israel selalu hidup di dalam dosa. Tetapi sebenarnya rencana Tuhan bahkan setelah kejatuhan ya manusia dalam dosa. Tuhan berfirman umur manusia cukup 120 tahun saja. Jadi mari kita lihat dan bekerja sama. Ini rencana Tuhan. Ayo kerja sama. Supaya rencana Tuhan digenapi atas hidup kita. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Di sini dikatakan. Janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau Rasul Petrus mengatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal supaya kamu dapat berdoa. Kan sama aja kan? Bahwa kalau kita hidup dalam kekhawatiran, percuma berdoa. Karena yang Tuhan dengarkan berdoa dengan iman, bukan berdoa dengan kekhawatiran. Oleh karena itu bahkan Petrus katakan, kuasailah dirimu. Kuasailah. Aku khawatir, aku diserang khawatir. Bagaimana dengan kata menguasai? Ya cepat berbalik. Ketika engkau sadar kamu khawatir, berbalik pada firman Tuhan supaya engkau bisa hidup dengan iman kembali. Hidup dengan janji-janji Tuhan. Oleh karena itu nanti di ayat yang ke-8 dikatakan, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan. Lu kalau tidak pernah diisi, apanya yang dipikirkan? Ya kan? Bahwa yang dipikirkan itu sesuatu yang sudah ada di dalam pikiran kita. Baru bisa dipikirkan. Kalau ada ketakutan, kalau ada iman. Nah, pikiran kita yang menentukan. Yang mau dipikirkan ketakutan atau iman. Selama kita memikirkan iman, maka semua yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan terjadi. Tetapi ketika kita mengizinkan ketakutan yang menguasai pikiran kita, maka apa yang kita takutkan itu juga yang akan mendatangi kita. Itu yang akan menimpa kita. Oleh karena itu di sini janganlah khawatir, hiduplah dengan iman supaya kamu bisa berdoa dengan benar. Berdoa, bahkan di sini dikatakan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Coba kita bandingkan atau kita lihat kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Atau terjemahan lain mengatakan segala berkat rohani di alam roh. Perhatikan kata ini bahwa yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat. Kalau kita mau ganti, semua berkat yang kita butuhkan di alam roh. Kalau itu ada di alam roh, berarti kita harus memikirkan. Dan ketika kita memikirkan yang sudah disediakan Tuhan itu, ketika kita bawa itu dalam doa, maka itu disediakan Tuhan secara jasmani, secara fakta. Kalau awalnya di alam roh, ketika dibawa dalam doa dan dideklarasikan, maka itu akan kita terima secara jasmani. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa jangan izinkan kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Segala macam kekhawatiran. Karena setiap orang kekhawatirannya itu berbeda-beda. Iya kan? Kalau anak sekolah naik kelas atau enggak. Sudah tingkat akhir yang kelas 6, 3 SMP. Kira-kira lulus apa enggak? Sudah SMA, lulus apa enggak? Masuk perguruan tinggi apa enggak nanti? Ya. Sudah kuliah, kira-kira dapat pacar atau enggak? Ya kan? Macam-macam kekhawatiran kan? Ya. Pada waktu COVID semuanya seragam, khawatir. Ya. Khawatir, takut untuk dijangkit oleh virus COVID. Padahal ayatnya sudah ada. Tetapi ketika tidak dipikirkan, maka kita akan khawatir. Ayatnya kan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kebanyakan orang yang mati yang kena COVID, pikirannya kan mati kan? Padahal ketika bersuka cita, Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu terjemahan yang tepat, yang lengkap. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jelas. Tetapi bukankah tidak semua orang, tidak semua orang Kristen yang bisa mempraktekkan ini? Kenapa? Karena firman Tuhan tidak dipikirkan oleh mereka. Yang dipikirkan keadaan secara umum. Bahwa COVID mematikan. Mereka tidak mau memikirkan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Seharusnya lah bahwa memang damai sejahtera Allah. Atau sederhananya saja. Hidup kita dipenuhi dengan damai. Kenapa? Ayo kita lihat. Di akhir kehidupan. Ya, kita tahu kita pasti masuk surga. Kenapa? Karena nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Masa sekarang kita tahu Tuhan di dalam kita, Tuhan beserta kita, Tuhan bekerja sama dengan kita. Loh, dengan dua hal ini masa sekarang dan selalu masa depan pun masa sekarang, ketika kita jalani kan masa sekarang. Bahwa Tuhan beserta kita, Tuhan tinggal dalam kita, Tuhan bekerja sama dengan kita. Masa yang akan datang pasti masuk surga karena namanya sudah tercantum. Dengan dua pengertian ini ketika kita pikirkan sungguh-sungguh, maka pasti dalam keadaan apapun kita merasa damai. Tenang, sekarang semuanya beres. Sekarang ada Tuhan, nanti masuk surga. Kan semuanya beres kan sudah? Ya.
Sidang jemaat, inilah rencana Tuhan bagi kita. Kemudian Paulus katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sebenarnya kalau boleh saya katakan ini rangkuman dari semuanya. Kalau kita mau hidup ya layak di hadapan Tuhan. Pikirkanlah. Kan tidak mungkin kan ketika kita memikirkan yang benar, kemudian secara bersamaan kita melakukan kejahatan. Kan tidak mungkin. Ketika kita memikirkan untuk memberi seseorang, kemudian pada saat yang bersamaan kita membunuh orang tersebut. Kan tidak mungkin. Apa yang kita pikirkan itu yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, pikirkan yang benar supaya hidup benar. Pikirkan yang mulia supaya kehidupan kita mulia. Pikirkan yang adil supaya kita melakukan keadilan. Pikirkan yang suci supaya kehidupan kita suci. Pikirkan semua yang manis sehingga kehidupan kita penuh dengan kemanisan. Bukan penuh dengan permen loh ya. Penuh dengan kemanisan. Ya. Pikirkan semua yang sedap didengar, maka pikiran kita pun akan menjadi sedap. Jadi kalau sampah jangan dipikirkan. Kalau orang memberitakan hal-hal yang jelek pada kita, anggaplah itu satu kebohongan. Karena sebelum Anda mendengar dengan telinga Anda sendiri, anggap semua berita itu tidak benar. Ya. Jadi di sini kemudian dikatakan pikirkanlah semuanya itu. Berarti tanggung jawab kita untuk memilih apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan kita manifestasikan, itu yang akan kita alami. Pikirkanlah. Ya. Pikirkanlah. Dan ini layak. Kenapa? Karena kita warga kerajaan surga. Karena Tuhan tinggal di dalam kita. Sehingga wajar. Hal yang sangat bisa diterima. Pikiran kita adalah pikiran yang benar, mulia, suci, sedap didengar, patut dipuji. Ya. Pikirkanlah. Jangan pikirkan yang jahat. Jangan pikirkan yang sesat. Jangan pikirkan ketidakadilan. Jangan. Pikirkan yang baik-baik saja. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari. Dan apa yang telah kamu terima. Dan apa yang telah kamu dengar. Dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bahwa pada akhirnya kita harus ada di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang akan mengajar, yang akan mengimpartasikan, yang akan menuntun kita. Di sini dikatakan bukan saja mendengar, tetapi di sini yang kamu pelajari. Kata pelajari berarti memakan waktu kan yang tidak sebentar kan, yang tidak sekejap. Pelajari itu ada waktu. Untuk menghadapi ujian kita mempelajari dulu. Dibutuhkan 6-5 bulan ya untuk belajar baru kemudian ujian semester. Kan seperti itu. Oleh karena itu bahwa kata bertekun tidak boleh menjauh dari kehidupan kita. Bertekun dalam merenungkan firman Tuhan. Bertekun dalam beribadah, bertekun dalam berdoa, bertekun, terus bertekun. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima dari pelajaran itu, dan apa yang telah kamu dengar ketika kamu belajar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Bahwa ada contoh, ada teladan.
Oleh karena itu, betapa pentingnya setiap kita tergabung di satu gereja. Kenapa? Karena ada contoh, ada teladan. Baik dari gembala, baik dari pemimpin rohani yang lain, baik dari saudara seiman yang sudah lebih dahulu percaya kepada Tuhan. Ada contoh. Perhatikan, dikatakan. Apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Bahwa tidak musim lagi mengatakan, yang penting saya ke gereja, saya tidak mau lihat tingkah laku pemimpin saya. Oh tidak, tingkah laku pemimpin itu penting. Karena itu akan menjadi contoh. Kenapa penekanan saya selalu berbicara, lebih banyak berbicara tentang doa. Kenapa? Karena itulah kehidupan saya. Bahkan saya bisa tidur pun tanpa sadar, saya berbahasa roh. Kemudian baru saya bangun. Saya sekarang seringkali bukan bangun tidur baru siap-siap berdoa. Tetapi saya ketika tidur tiba-tiba berdoa baru saya bangun untuk berdoa dengan sikap doa. Tetapi mulut sudah berkata-kata dalam bahasa roh terlebih dahulu. Ya. Oleh karena itu apa yang saya lakukan itu yang saya ajarkan. Ketika saya berbicara tentang perpuluhan karena saya memberi perpuluhan. Kenapa saya berbicara tentang memberi? Karena saya memberi. Kenapa saya berbicara tentang pengampunan? Karena saya mengampuni. Karena firman tanpa dilakukan terlebih dahulu, kuasa Allah tidak akan menyertainya. Sidang jemaat, betapa pentingnya kita menjadi pelaku firman. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ingat dua hal ini. Nama kita tercatat, tercantum dalam kitab kehidupan. Dan kalau kita, istilah saya, kalau kita tidak meninggalkan Tuhan dengan segala kelemahan kita, nama kita tidak akan pernah dicoret oleh Tuhan. Nama itu tetap tercantum. Kenapa? Karena itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kita baik, baru nama kita tercantum. Nama kita tercantum baru kita bisa memanifestasikan kebaikan. Ya, jadi kita harus mengerti kebenaran ini dan bahwa Tuhan menyertai kita untuk selama-lamanya.